wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahenda Nafrita, NIM 22308135, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Ekonomi Gelombang 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai poster yang telah saya buat atau merayakan perayaan proyek tugas akhir dari pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selamat datang di Virtual Expo dalam mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Tri Kurniawati SPD MPD. Nah, baiklah, saya akan memaparkan mengenai tahapan lesson study yang telah saya lakukan selama PPL di SMA Negeri 1 Padang. Nah, jadi di dalam lesson study tersebut, yang pertama itu tahap plan-nya. Nah, di dalam tahap plan atau perencanaan ini, saya dan juga guru pamong, rekan sejawat dan juga dosen pembimbing lapangan itu melakukan Zoom untuk membahas mengenai media, strategi, serta metode yang akan digunakan dalam lesson study nantinya di SMA Negeri 1 Padang. Nah, dengan mendapatkan arahan dan juga bimbingan dari guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan, maka dalam penerapan lesson study ini saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dalam pembelajaran. Nah, jadi sebelum pelaksanaan lesson study ini telah dilakukan sebelumnya itu mengenai observasi karakteristik peserta didik, di mana hal ini berguna untuk atau berkaitan dengan metode dan juga media serta strategi yang akan digunakan dalam lesson study nantinya. Jadi tahap observasi ini sangat penting sebelum pengimplementasian lesson study. Nah, baiklah, saya akan memaparkan mengenai tahapan lesson study yang telah saya lakukan selama PPL di SMA Negeri 1 Padang. Nah, jadi di dalam lesson study tersebut, yang pertama itu tahap plan-nya. Nah, di dalam tahap plan atau perencanaan ini, saya dan juga guru pamong, rekan sejawat dan juga dosen pembimbing lapangan itu melakukan Zoom untuk membahas mengenai media, strategi, serta metode yang akan digunakan dalam lesson study nantinya di SMA Negeri 1 Padang. Nah, dengan mendapatkan arahan dan juga bimbingan dari guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan, maka dalam penerapan lesson study ini saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dalam pembelajaran nantinya. Nah, pada tahapan kedua ini atau ataupun pelaksanaan ini, saya mengimplementasikan dari rancangan atau plan yang telah saya lakukan sebelumnya atau rencana pembelajaran yang telah saya buat untuk diimplementasikan pada kelas 11 MIPA 4 sebagai kelas yang saya ampu untuk mata pelajaran ekonomi ini di SMA Negeri 1 Padang. Nah, di dalam rencana pembelajaran yang telah saya buat ini, di dalamnya itu terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, adanya kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan ini, guru mengakomodir bagaimana kesiapan peserta didik untuk melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran. Kemudian, guru juga mengecek kehadiran peserta didik untuk melihat seberapa banyak peserta didik yang hadir, dan selanjutnya guru dan juga peserta didik itu secara bersama-sama membaca Al-Quran untuk memulai pembelajaran dan juga berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan juga guru guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Nah, jadi yang pertama itu orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, guru menyajikan permasalahan mengenai permasalahan pertanggungjawaban APBD di daerah Sumbar, di mana dalam pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa permasalahan. Nah, di sini guru meminta peserta didik untuk menganalisis permasalahan tersebut serta mengemukakan pendapat mereka terhadap permasalahan tersebut gitu. Nah, selanjutnya guru bersama peserta didik mengingat kembali apa itu APBD dan mengingat kembali apa saja yang menjadi fungsi-fungsi dari APBD itu sendiri. Nah, di langkah yang kedua ini guru mengorganisasikan peserta didik ke dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 hingga 5 orang peserta didik.
Nah, kemudian guru menyiapkan dan menginstruksikan peserta didik untuk mempersiapkan uh, nama kelompok yang akan dibuat di dalam LKPD yang akan dibagikan. Nah, langkah ketiga itu membimbing penyelidikan kelompok, di mana guru menjelaskan kembali mengenai langkah kerjanya dan juga menginstruksikan dan juga mengawasi peserta didik dalam pelaksanaan LKPD-nya. Nah, yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di mana peserta didik itu diminta untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas, dan juga kelompok lain diminta untuk menanggapi serta mengevaluasi apa yang disampaikan oleh kelompok. Nah, kemudian yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru menanggapi dan juga mengevaluasi jawaban dari peserta didik ataupun kelompok belajar dari peserta didik. Nah, kemudian guru mengarahkan dan memperdalam konsep materi pada pembelajaran hari ini dengan menjelaskan apa saja pembahasan yang perlu atau pokok pembahasan yang perlu dibahas. Kemudian langkah terakhir itu peserta didik dan guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, dan yang kedua itu guru mengingatkan kembali tentang apa saja poin penting dalam pembelajaran hari ini, dan selanjutnya guru memberikan instruksi untuk pembelajaran atau materi mengenai pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam tahap lesson study yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tahap C ataupun refleksi, di mana di tahap refleksi ini guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan juga saya dan serta rekan sejawat itu membahas mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, hal ini bertujuan untuk agar pada proses pembelajaran selanjutnya itu mengalami perubahan dan juga peningkatan kepada arah yang lebih baik. Di dalam tahap refleksi ini saya, guru pamong, dan juga rekan sejawat serta dosen pembimbing lapangan membahas yang menjadi kekurangan dan juga kelebihan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, segala masukan yang diberikan oleh guru pamong, guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan juga rekan sejawat selaku observer, maka insya Allah akan diterapkan pada pembelajaran selanjutnya untuk ke arah yang lebih baik dalam mengakomodir proses pembelajaran. Nah, baiklah, sekian virtual expo dari saya mengenai penerapan lesson study khususnya di SMA Negeri 1 Padang, terkhusus kelas 11 MIPA 4 sebagai kelas yang saya ampu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.